Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Pada bab ini ada 4 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu keharusan manusia untuk menjadi manusia dewasa yang akan disampaikan oleh Hasna Salsabila. Lalu yang kedua adalah eksistensi dan perkembangan manusia bersifat terbuka akan disampaikan oleh Hermawan Jati Permana. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan yang akan dijelaskan oleh Wafa Nabilah Sopyan. Yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri yang akan dijelaskan oleh Yohanita Elvandari. Untuk itu langsung kita simak satu persatu yuk. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang keharusan manusia untuk menjadi manusia dewasa. Nah, konsep awal keberadaan manusia itu di dunia bukan atas kehendak manusia itu sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Martin Heidegger, ibaratnya manusia itu terlempar dan terdampar di dunia, yang mau tidak mau kita harus melanjutkan kelahiran kita di dunia ini dengan membuktikan diri kita sebagai manusia. Nah, membuktikan diri kita sebagai manusia itu yaitu dengan melanjutkan eksistensi kita di dunia. Namun, pertanyaannya, eksistensi yang diharapkan untuk menjadi manusia itu adalah manusia yang seperti apa? Nah, menurut Karl Jasper, bahwa to be a man is to become a man. Bila kita ingin menjadi sosok manusia, maka kita harus menjadi manusia. Manusia yang dimaksud itu adalah manusia yang ideal. Manusia yang ideal itu manusia yang seperti apa sih? Yang pertama, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, sebagai hasil ciptaan dari Tuhan, maka kita harus senantiasa beriman dan bertakwa sesuai kepercayaan manusia masing-masing. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Kita harus bisa menunjukkan perilaku yang baik kepada sesama kita. Yang ketiga adalah mampu berkarya tentunya dengan potensi yang manusia miliki dalam dirinya. Yang keempat itu mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan sandang, pangan, karena tanpa kebutuhan itu kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Yang kelima yaitu sehat, baik sehat secara fisik maupun secara rohani. Yang keenam yaitu bermasyarakat. Manusia itu harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah cerdas. Cerdas itu bukan hanya cerdas dalam hal kognitif saja, tetapi manusia itu harus cerdas dalam menghadapi berbagai situasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir adalah mampu mewujudkan potensinya, di mana jika manusia itu sudah mampu mewujudkan potensi, maka kembali lagi ke poin sebelumnya, manusia itu akan bisa berkarya dan melanjutkan eksistensi kehidupannya di dunia. Nah, untuk menjadi sosok manusia yang ideal itu, kita dapat menempuhnya melalui pendidikan. Karena pendidikan itu dapat membantu kita menemukan potensi diri kita, lalu kita bisa mengembangkannya dan berhasil menjadi sosok manusia ideal yang diharapkan, yaitu manusia yang dewasa yang telah mencapai masa kedewasaannya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai eksistensi dan perkembangan manusia bersifat terbuka. Pembahasan yang pertama yaitu eksistensi manusia bersifat terbuka dan yang kedua perkembangan manusia bersifat terbuka. Setelah kelahirannya, dalam rangka melanjutkan eksistensi manusia selalu dihadapkan kepada keharusan untuk menentukan pilihannya. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih akan menjadi apa nantinya. Namun, manusia dituntut harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Manusia bersifat terbuka artinya bahwa dalam eksistensinya, manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Jadi, manusia harus terus merencanakan dan terus berupaya mewujudkan apa yang telah direncanakan untuk menjadi seseorang pribadi tertentu. Berikutnya,
perkembangan manusia bersifat terbuka. Untuk memahami sifat perkembangan mengenai manusia, kita perlu melakukan perbandingan. Seperti yang dilakukan oleh Bock, mengemukakan teori retardasi atau teori perlambatan dan perkembangan sebagai hasil perbandingan antara perkembangan manusia dengan hewan. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan hewan bersifat terspesialis atau tertutup, sedangkan manusia belum terspesialis atau terbuka. Nates menyatakan bahwa manusia adalah binatang atau hewan yang tidak ditetapkan. Perkembangan hewan bersifat terspesialis atau tertutup. Contohnya seperti kerbau lahir sebagai anak kerbau dan berkembang sesuai kodratnya kekerbauannya. Mustahil anak kerbau berkembang menjadi serigala, dan begitu pun sebaliknya. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Misalnya, potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk dapat berbuat baik. Selanjutnya, saya Ulfa Nabila Septian akan menjelaskan sedikit materi mengenai manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Dalam perjalanan hidupnya, anak manusia masih harus belajar untuk hidup dengan memperoleh bantuan dari orang dewasa karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak mengetahui apapun. Tetapi sejak lahir, manusia dibekali oleh insting, nafsu, dan berbagai potensi untuk dapat menjadi dewasa. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, suka, potensi perasaan, rasa, dan potensi kehendak kata. Tetapi semua yang dibekali tersebut belum mencukupi untuk menjalani kehidupan dan mengatasi permasalahan di kehidupannya kelak. Karena potensi yang dimiliki anak manusia belum mewujud atau otomatis terwujud dalam perkembangan anak manusia setelah ia dilahirkan. Oleh karena itu, sebelum mencapai kedewasaannya dan dalam rangka mencapai kedewasaannya, anak manusia memerlukan bantuan orang dewasa untuk dapat mewujudkan potensi yang dimilikinya. Halo, saya Yowanita Elvandari. Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kita masuk ke topik manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Animal educandum, kata seorang tokoh pendidikan Martinus Jan Lechfeld, yang berarti manusia merupakan hewan yang perlu dididik dan mendidik diri. Terdapat 3 prinsip antropologis yang menjadi asumsi mengapa manusia perlu dididik dan mendidik diri. Yang pertama yaitu prinsip historitas. Manusia selalu terpaut dengan masa lalunya untuk menjalani kehidupan di masa depan. Seorang manusia yang baru lahir belumlah memiliki keterampilan maupun pengetahuan apapun. Ia hanya memiliki insting yang memang dibawa sejak lahir. Namun insting saja tidak cukup untuk menjadi bekal dalam menghadapi atau menjalani kehidupan. Sehingga ia membutuhkan orang lain untuk mendidiknya, memberinya pengetahuan baru dan membekalinya dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada prinsip idealitas. Manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia dewasa atau manusia ideal. Sosok manusia dewasa atau manusia ideal ini merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan ataupun yang seharusnya. Nah, sosok manusia dewasa atau ideal ini tentunya harus diupayakan agar terwujud. Yang ketiga, ada prinsip posibilitas. Perkembangan pada manusia bersifat terbuka, yang artinya banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Manusia mungkin mencapai kedewasaannya, manusia mungkin belum mencapai kedewasaannya, manusia juga mungkin tidak akan mencapai kedewasaan. Maka dari itu, akan selalu ada kemungkinan manusia dapat dididik dan mendidik diri. Mengapa manusia perlu mendidik diri? Sebab yang menjadikan diri itu pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri.
Sekuat apapun pendidikan dari orang lain yang membantunya menjadi manusia dewasa, apabila tidak ada upaya mendidik diri pada manusia tersebut, maka ia tidak akan menjadi manusia dewasa. Pada kesimpulannya, manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi seorang manusia ideal atau manusia dewasa. Namun ia tidak akan menjadi manusia dewasa apabila tidak mendapat pendidikan dan tidak mendidik dirinya. Seperti kesimpulan pada teori pendidikan Immanuel Kant, manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.